Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di Permata dari LDK Alparuk. Nih, hari ini kita ada bahasan spesial banget mengenai apa sih peran muslimah dalam penjagaan dirinya gitu ya. Kalau kita berpikir tentang muslimah, apa sih yang pertama kali teman-teman semua pikirin gitu ya? Aturan? Atau ribet banget sih jadi perempuan? Atau kayak gimana? Nah, ternyata ada sesuatu hal yang lebih spesial dari itu. Pertama, ternyata perempuan adalah sebuah fitnah besar bagi seorang laki-laki. Kok bisa ya perempuan jadi fitnah besar? Maksud dari fitnah ini tuh apa sih gitu ya? Fitnah di sini itu sebagai ujian atau cobaan bagi setiap orang, laki-laki atau siapapun gitu ya, yang ada di sekitarnya. Tapi sebelum itu, apakah semua perempuan itu sebagai fitnah bagi mereka gitu ya? Ternyata tidak. Ada beberapa hal atau tips agar kita tidak menjadi fitnah bagi lingkungan kita. Mungkin kita sekarang sering banget tuh, kok banyak banget ya pelecehan ke perempuan, atau banyak banget yang menghina perempuan, atau banyak kejadian-kejadian yang rasanya perempuan yang dirugikan gitu. Mungkin Allah menitipkan bahwa yang dijadikan imam itu laki-laki dan makmum itu perempuan. Tapi Allah tidak membiarkan perempuan itu semena-mena diberlakukan begitu saja. Lalu bagaimana sih peran dari perempuan itu sendiri? Sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 59, di mana Allah itu berfirman gitu ya, bahwa jagalah wanita-wanitamu, beritahukan kepada wanita-wanitamu, istri-istrimu untuk menjaga atau menjulurkan hijabnya gitu ya, menutupi dada agar terjaga gitu. Nah, di sini tuh kan bukti bahwa kecintaan Allah sama muslimah perempuan tuh luar biasa. Ada insan, manusia yang Allah perlakukan segitu spesialnya gitu. Nah, penjagaan ini dimulai dari mana? Pertama, dimulai dari diri sendiri. Mungkin pandangan orang ke muslimah, ke perempuan tuh, perempuan tuh gini ya, kok perempuan tuh gitu ya gitu. Semua pelecehan-pelecehan yang ada di sekitar kita itu semuanya tuh salah perempuan. Jangan dong nyalahin laki-laki. benar nggak sih penjelasan itu? Ya, bisa dibilang ada benarnya. Kenapa? Nah, itu bisa dirubah dengan mengubah diri kita. Kalau pandangan orang gitu ya, Ya tetap aja itu salah perempuannya. kita tuh tidak bisa mengubah pandangan orang lain terhadap kita. Harus mengubah pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita tuh harus yakin bahwa perempuan itu sebagai makhluk yang spesial. Karena kalau kita nggak tahu gitu, kalau kita nggak ngerti bahwa kita itu sebetulnya benar-benar spesial, kita tuh akan merasa kayak, Ya udah, kita perempuan gitu. tidak ada rasanya, oh ternyata Allah tuh ciptain perempuan tuh luar biasa ya. Bagaimana Allah begitu memuliakan perempuan-perempuan gitu, dari mulai Ibunda Maryam, kemudian Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, dengan segala kespesialannya Allah tunjukkan gitu. Itu tuh kayaknya gak mungkin deh di yang sekarang. Kenapa tidak mungkin? Zaman dulu saja gitu ya, ketika perempuan itu taat, kita bisa melihat siapa? Bisa melihat Maria. Dan banyak sekali Allah contohkan wanita-wanita hebat untuk kita perempuan di zaman sekarang gitu. Nah, itu tuh gak bakal dapat atau nyampe ke kita kalau kitanya gak yakin, kalau kitanya gak sadar bahwa Allah segitu sayangnya sama perempuan. Bukankah ada surat Al-Quran bunyinya itu An-Nisa untuk wanita? Segitu Allah jaga perempuan itu. Yang ketiga adalah meningkatkan value. Karena ketika perempuan memiliki value diri, orang-orang akan segan gitu ya. Udahlah, perempuan jangan tinggi-tinggi belajarnya. Udahlah, perempuan tuh gak usah sok pinter, sok alim. Hey, di dunia sekarang, di zaman sekarang ini tuh gak bisa kita cuma kemampuan aja atau value yang tidak dibarengi dengan ketaatan. Itu bukan cuma skill aja, tapi juga harus punya ketaatan. Tapi kan kita bukan orang alim. Tidak bisakah kita menormalisasi hal baik itu menjadi wajar? Kenapa kita menormalisasi hal-hal yang tidak baik tuh ya di sekitaran kita? Kamu sok alim. What's wrong? Gak ada yang salah dengan itu. Gue spesial, Allah kirimin kesempurnaan ini. Dan kalau aku masih insecure, aku masih gak percaya diri, wah, itu sayang banget sih gitu. Yang terakhirnya adalah senantiasa berdoa. Karena penjagaan terbaik itu, kita nggak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Ya, kita punya Allah, kita itu sangat lemah ya. Memang sangat lemah. Tapi ketika kita sudah dibarengi dengan Allah gitu ya, apa ya, berdoa, memaksimalkan diri, apakah ada sebaik-baik penjagaan selain dari penjagaan Allah? Tidak ada. Teruslah meminta doa kepada Allah agar kita senantiasa diberi penjagaan terbaik. Jadi, buat para muslimah di sana, ingat kita harus punya tujuan. Tujuan kita itu adalah surganya Allah. Jadi kalau kita mau dapat hadiah terbaik dari Allah, maka persiapkan dari sekarang, jaga diri kita, jangan sampai kita termakan oleh arus
lingkungan sekitar kita yang mungkin bisa menjerumuskan kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa terus gabung dengan Permata di pekan-pekan ke depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.